Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Kita masih harus bersabar untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun ada wacana new normal, tatanan kenormalan baru, tetapi kita masih harus menunggu situasi, kondisi yang lebih kondusif yang memungkinkan ke depan kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Dan saya sangat bersyukur atas kesabaran, tapi juga semangat Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap beribadah di rumah kita masing-masing hingga saat ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur berterima kasih karena hingga saat ini kami boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu untuk kami hadapi. Tetapi kami semuanya ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersama akan mendengar, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Hamba mohon pertolongan Tuhan, memberkati, memimpin, menuntun hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seluruh dalam nama Tuhan Yesus kami persiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, sudah kurang lebih 3 bulan kita semuanya menghadapi situasi yang sulit karena virus corona COVID-19 dan banyak sekali mempengaruhi aspek kehidupan umat manusia di dunia ini. Ada dalam sebuah pergumulan yang tidak mudah untuk dilalui, tetapi kita masih semuanya diberikan oleh Tuhan kehidupan, kekuatan. Kita ada hingga saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah penghiburan dalam pergumulan hidup. Penghiburan dalam pergumulan hidup. Bacaan firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ayat ini dinyatakan, my comfort in my suffering is this, your promise preserve my life. Kemudian dalam Alkitab bahasa Jawa dituliskan, salebete nandang kasisahan, kawula betah kalipun, kawula kagesangno malih dening janji paduka. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ada 2 pelajaran penting yang kita akan bersama merenungkan melalui Mazmur 119 ayat 50 ini. Yang pertama, kita melihat pergumulan pemazmur. Pemazmur mengalami yang namanya sengsara, penderitaan, kesusahan, atau kedukaan. Apa yang dia alami yang membuat dia sengsara, yang membuat dia menderita, yang dia mengalami kesusahan?
Kalau kita perhatikan dalam konteks Mazmur 119 ini, pemazmur mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang berat, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-22 dinyatakan, gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan. Dia menghadapi orang-orang yang mencela dia, orang-orang yang menghina dia. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan, sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku. Dia menyebutkan ada pemuka-pemuka yang duduk bersepakat melawan dia. Ayat yang ke-42 juga dinyatakan, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Ayat 51, pemazmur menyebutkan bahwa orang-orang yang mencela, yang menghina dia itu sebagai orang-orang yang kurang ajar. Dia katakan dalam ayat 51, orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku. Kemudian di dalam ayat yang ke-61, pemazmur juga menyatakan, tali-tali orang fasik membelit aku. Dia menghadapi orang-orang jahat, orang-orang fasik yang berusaha untuk mencelakai dia, untuk membinasakan dia. Dan inilah pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur, yang membuat dia mengalami kesengsaraan, penderitaan, kesusahan. Bahkan dia mengatakan, jiwaku menangis karena duka hati. Pergumulan yang berat, yang membuat dia meratap, yang membuat dia menangis. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita bisa juga mengalami situasi sebagaimana yang dihadapi oleh pemazmur. Ada kesengsaraan, ada penderitaan, ada kesusahan, ada kedukaan di dalam hati. Karena satu dan lain hal, masalah-masalah datang menerpa perjalanan kehidupan kita. Orang-orang yang berusaha untuk melukai kehidupan kita, menyakiti kita, padahal kita tidak dalam posisi yang salah. Itu merupakan pergumulan yang harus dihadapi. Tapi pelajaran yang kedua yang kita bisa melihat adalah keyakinan daripada pemazmur. Pemazmur menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa janji Tuhan itu yang menghidupkan dia. Dan janji Tuhan itu merupakan penghiburan yang luar biasa bagi pemazmur. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Janji-janji Tuhan melalui firman-Nya itu yang menghibur pemazmur, itu yang menguatkan pemazmur, itu yang menjaga pemazmur, itu yang menghidupkan pemazmur. Kalau kita membaca keseluruhan Mazmur pasal 119, kita akan mengerti bahwa pemazmur ini dia adalah orang yang mengasihi firman Tuhan, yang sangat suka kepada firman Tuhan, kepada hukum-hukum Tuhan, dan dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Walaupun ada tantangan, ada kesengsaraan, dia tetap
berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itulah keyakinan yang dia miliki. Keyakinan akan janji Tuhan. Bapak yang sudah terkasih dalam Tuhan, ada seseorang pernah menghitung janji-janji yang terdapat di dalam Alkitab. Dia mulai melakukan penyelidikan, pembacaan firman, dan dia menemukan bahwa janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu kurang lebih ada 7.500 janji. Dan kebenaran itu membuat dia sangat takjub. Karena di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini terdapat ribuan janji. Janji-janji yang memberikan penghiburan, kekuatan, dorongan semangat, pengharapan, damai, sejahtera di saat diperhadapkan kepada pergumulan hidup. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ada masa-masa di mana satu-satunya pengharapan untuk menjadikan kita tetap maju, tidak goyah, tidak kendor, tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak menyerah, adalah hal-hal yang Allah sudah deklarasikan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu bisa beroleh yang namanya penghiburan, kekuatan, dorongan semangat, pengharapan melalui janji-janji firman Tuhan. Dan itulah yang diyakini, yang dimiliki oleh pemazmur, bahwa janji-janji Tuhan itulah yang menghidupkan dia dalam pergumulan hidup yang dialami. Ketika kita khawatir, ada janji Tuhan untuk kita tidak khawatir. Karena Bapa di surga itu memelihara kehidupan kita. Di udara dipelihara, bunga di padang didandani oleh Tuhan. Dan kita sebagai umat pilihan Tuhan yang lebih berharga dari ciptaan yang lain, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Matius pasal 6, 25-34 berbicara tentang jangan khawatir. Kemudian juga keyakinan yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah menyediakan, Allah mencukupi, Allah memelihara kehidupan umatnya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Banyak janji-janji juga yang kita bisa temukan, bahwa dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika kita sudah tidak berdaya, kita sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban-beban kehidupan kita, Tuhan menggendong kita, merupakan bukti akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pemazmur mengalami pergumulan, tetapi dia punya keyakinan yang kokoh bahwa janji Tuhan di dalam firman itulah
yang menghidupkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menikmati dan mengalami penghiburan melalui janji-janji Tuhan yang menghidupkan, sebagaimana yang disaksikan, disampaikan oleh pemazmur. Bagaimana caranya? Kita semuanya harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Kita semuanya harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengerti, bahkan kemudian mengklaim janji-janji Tuhan itu, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita perlu setiap hari mengambil waktu, meluangkan waktu untuk membuka Alkitab kita, kemudian membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, dan mengingat firman Tuhan itu, menghafalkannya, melakukannya dalam kehidupan kita, dan memberitakan kepada orang lain bagaimana firman Tuhan mengajak, menuntut kehidupan kita. Di GJKI Anugerah Grogol, sudah beberapa waktu ini kita semuanya melakukan sebuah gerakan yang namanya gerakan membaca Alkitab. Saya tidak tahu apakah kita dengan setia setiap hari melakukan pembacaan Alkitab di rumah kita masing-masing. Masih ingat? Ini buku panduan gerakan membaca Alkitab. Dan hari ini, hari Minggu, kita akan mengakhiri pembacaan dari kitab Wahyu pasal 22. Kalau membaca kitab Wahyu, walaupun itu tidak mudah untuk dimengerti, tetapi dari situ kita bisa belajar juga janji-janji Tuhan yang menghidupkan kita sekalian di saat kita mengalami yang namanya kesesakan, penderitaan, pergumulan hidup. Wahyu 2 ayat 10b, dan itu menjadi tema besar kita GJKI Anugerah Grogol tahun 2020. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati untuk mempertahankan imannya di dalam Kristus, tidak goyah oleh keadaan yang seperti apapun, Alkitab katakan akan dikaruniai mahkota kehidupan. Kita bisa melihat dalam kitab Wahyu juga siapa Yesus sebagai anak domba Allah yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk disembah, yang akan datang di dalam kemuliaannya yang kekal. Karena ada firman Tuhan. Saya mengajak kita semua di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk kita duduk, membaca, merenungkan, mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita pasti nanti dalam satu titik tertentu
akan sungguh-sungguh menyadari apa yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bukan kekayaan, bukan jabatan, atau apapun yang dunia bisa tawarkan. Tapi satu-satunya yang paling kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita adalah firman, adalah janji Tuhan. Karena sewaktu-waktunya badai datang menerpa kehidupan. Masalah demi masalah datang tanpa diduga. Kesesakan. Tetapi ketika firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, itulah yang menghidupkan kita semua. Jangan kendor, jangan bosan untuk membaca, merenungkan, mempelajari, menghafal kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ada seseorang yang pernah menuliskan demikian. Membuka televisi, kemudian memutar televisi, melihat televisi, yang ada adalah COVID-19. Buka Facebook, yang ada adalah COVID-19. WA, COVID-19. ID, COVID-19. Tapi waktu buka Alkitab, dia menemukan pengharapan. Pengharapan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini. Belajar dari pengalaman pemazmur, menghadapi pergumulan hidup, tapi punya keyakinan yang kokoh bahwa janji Tuhan itu menghidupkan dia dan memberikan penghiburan yang begitu luar biasa. Tuhan tidak menjanjikan jalan hidup kita akan mudah. Virus corona pun belum selesai dan kita tidak tahu apa-apa saja yang akan terjadi ke depan. Yang pastilah tidak akan lebih mudah untuk dijalani. Tetapi kebenaran firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang memberikan kepada kita penghiburan, kekuatan, pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati. Sebentar nanti kita akan mendengar pujian yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita ada sebagaimana kita ada hingga saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang menghiasi kehidupan kita dengan kebaikan. Dia sungguh baik, teramat baik. Sekalipun harus melalui pergumulan kehidupan yang seringkali tidak mudah untuk dilalui. Tetapi janji Tuhan itulah yang menghidupkan kita semua. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan meneguhkan kita semua. Masa
Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba memohon tuntunan Roh Kudus untuk mengajarkan kami dan membawa kami untuk lebih dalam mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Pagi ini kami belajar dari pengalaman pemazmur dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50. Ketika dia menghadapi kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kedukaan. Tetapi dia memiliki keyakinan yang kokoh terhadap janji-janji Tuhan, terhadap kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan, yang menghibur, yang menguatkan. Sehingga tidak goyah, tidak patah semangat, tidak putus asa ketika diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan yang tidak mudah untuk dilalui. Tuhan juga melihat apa yang sedang kami alami dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bisa mengklaim apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kami setiap hari memberi diri, mendisiplin diri, berkomitmen diri untuk membuka Alkitab, membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, menghafalkannya, mengingatnya dalam hati kami, melakukannya, dan kami juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Tuhan tolonglah kami, supaya kami tidak melupakan waktu yang berharga untuk kami duduk diam sejenak. Bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Karena satu-satunya penghiburan, pengharapan hidup kami adalah janji-janji Tuhan yang menghidupkan kami semua. Berkatilah kami semuanya Tuhan, untuk kami tetap semangat, untuk kami tetap punya kesabaran, tapi juga penyerahan yang penuh, yang total kepada Tuhan. Dalam segala waktu, dalam segala keadaan yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di dunia ini, di bangsa Indonesia yang kami cintai, di kota di mana kami tinggal, memohonkan jamahan Tuhan, memohonkan pertolongan Tuhan, sehingga virus ini bisa tertangani dengan baik. Badai berlalu, hidup berjalan kembali dengan normal, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidup kita. Ingatlah dan peganglah janji firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala perkara kita bisa tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara rohani. Kita menerima sukacita, damai sejahtera, dan semua yang terbaik daripada Tuhan menyertai dan melingkupi kehidupan kita semuanya. Inilah penghiburan kita semuanya dalam kesengsaraan kita, bahwa janji Tuhan menghidupkan kita semuanya. Kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.